RRQ sebenarnya. Tapi dengan kalian dan Moskop ya, mereka menjadi pilihan utama dari SRG. Masih belum ada tanda-tanda janggalnya nih yang mau diambil. Lancelot masih dibuka juga ternyata ya. SRG mereka lebih mementingkan Moskov. Mid game dan split pushnya itu loh. Split push potensialnya yang kemarin kita lihat dari Unik justru. Sampai Romo Moskov juga kerepotan loh. Dan mereka mau ini ya, mau setup duluan ya, karena mereka bawa Kalea, jadi mereka punya Slug Slam. Tentu dengan hal ini akan membuat SRG lebih aktif dari segi serangan. Hanya saja dengan Zuxin ini benar-benar harus memberikan hero yang cepat nih buat hidupnya. Karena kasihan banget kalau misalkan Rin harus sendirian, gak bareng sama Idok, itu akan memakan waktu lumayan lama. Mungkin untuk screening face minion gak ada masalah. Tapi dengan Fredrin ini, apalagi Badang, connecting banget dan kalaupun Badangnya ini di flex, menurutku untuk di draft kalian kan seperti apa? Masih kebuka lah ya. Dan sebenarnya kenapa Lancelot langsung di-pick juga ini nih alasan Fredrin. Kalau memang SRG tadi mungkin dalam adaptasi masih ada Fredrin yang bisa sebenarnya ngelawan secara oke. Teman kita lihat apakah SRG ngambil resiko dan ngambil Lancelot di sini, atau mungkin ambil hero. Aku ngerasanya ambil mid aja sih di sini. Ya mid lane dulu yang paling aman ya. Atau kalau enggak ya ambil EXP-nya let's say dulu. Karena kalau misalkan nanti dia nggak diambil, aku merasa dulu sangat memungkinkan untuk di ban. Dan itu dia opsinya Lancelot. Nah, ini yang mungkin menarik ya. Dulu kita sering melihat Lancelot lawan Fredrin ini memang susah banget. Tapi semenjak up Airborne ini di patch terakhir tanggal 18 Juni diubah konsepnya. Tough Boots plus dengan Brute Force. Ini ngebuat Lancelot minim banget kena sisi knock up Airborne. Sehingga dengan Resilient yang lebih banyak, full stack dari Brute Force, apalagi seperti kita tahu sekarang Lancelot build-nya agak hybrid ya, War Arts, terus Brute Force, Endless, Queen's Wings, ini makin ngebuat Lancelotnya susah buat di-kill. Jadi semakin ya itulah kenapa juga SRG gak aja ngambil resiko dalam kutip Lancelot lawan Fredrin bisa dengan item dengan skill juga masih bisa nggak terlalu counter banget masih patch yang lama. Fase yang kedua oke itu yang cukup nyamber sih ya berarti ya. Ini lebih combo one shot aja sih ya. Misalkan ada Fredrin dan juga Masha, Pakito, Lapu-Lapu. Tapi aku merasa kayaknya dengan Fredrin dia Lapu-Lapu paling masuk. Dengan tim jam Lapu-Lapu paling masuk. Karena hero setupnya udah beda-beda. Jadi tinggal gimana caranya RRQ bakal nge-react untuk di turtle. Karena RRQ adalah tim yang sangat kuat sekali di turtle objektif. Sehingga mereka pasti bakal ngotot banget untuk menangin matchup ketika Darren versus Scram. Ya itu tadi sempat dibahas juga ya sama mereka emang tertal nih jadi brand utama banget. Tapi dengan Gift yang juga sekarang udah mulai ditutup ya. Sebenarnya masih ada beberapa posisi karena mid lane kayak Harsha masuk Gift ini emang di-ban karena dia menang range lawan Zuxin. Plus ada kemungkinan besar ya Fredrinnya kerepotan dan plus juga masih bisa bawa Arlot yang tadi aku bilang. Bahwa di sini posisinya Arlotnya bisa benar-benar bermain sama Badang, dia bisa bermain bersama dengan Zuxin, dia bisa bermain dengan Fredrin juga. Terlalu banyak chances yang bisa dibawakan sama RRQ. Oke, dan sisi yang sekarang udah mulai ditutup juga ya untuk mulai mengeliminasi lagi nih karena kita belum bisa juga explain seperti apa nih yang akan dibawa sama SRG mungkin yang bisa dikantor sama sisi Yang tebal, band dulu mungkin band dulu ya. Dulu lumayan repotin buat Fredrin karena Fredrin sangat mudah sekali pegangnya sama dulu. Oke, mereka nge-ban Farshanya. Stormy hero ya. Dihabisin dari tempatnya. Range dari jauh dihilangkan satu. Satu bisa dibilang burst banget. Dan Povius ini juga salah satu hero yang pengen bawa. Karena SRG nggak nge-ban, Povius ini bisa mungkin diamankan oleh SRG dan langsung aja. Yang membuat RRQ ya harus respon nih. Povius kuat banget untuk kontes turtle pertama terutama. Aku cuma berharap SRG nggak lah stick Aurora karena itu bakal jadi hero yang repot buat Fredrin Zuxin dan juga Badang. Menarik sih. Hero jalan kaki tapi tetap efektivitasnya begitu luar biasa. Dan ada Lancelot sebagai eksekutornya. Jadi ya agak tricky untuk masuknya dari SRG karena itu adalah hero Stormy. Terlalu banyak menurutku bahkan dia sempat bawain pernah fail juga. Jadi Odet pun pernah dibawakan terlalu banyak optionnya.
jadi masih di akhir ya. Sesuai dengan kata Profesor Kami juga tadi laku-laku. Ya, paling masuk. Langsung diambil, tapi dengan Cloud nih yang jadi teman di area Cloud ini. Nambah area effect. Mereka tampaknya RRQ, mereka kuat in team fight dan ya Cloud juga bisa split push untuk at least handle mobility-nya dari Moskov. Ya area effect mereka juga siap untuk fight sebenarnya. Zero ini ya purify ya, karena lawannya adalah Kalea. Jadi untuk menghindari Slam baiknya dengan menggunakan Cloud, Blazing Duel juga bisa langsung masuk ke belakang. Tapi menurutku yang paling masuk akal adalah untuk nge-poke ke Povius ya, karena Povius nanti kalau udah Trinity pasti bakal bodoh banget kena Cloud. Oke. Tinggal satu pilihan terakhir yang harus kita tunggu ya dari SRG-OG. Dan akan langsung mengarah ke Siap. Oke. Gimana nih Profesor? Tapi terlihat sedikit. Iya, untuk eksekusi damage-nya sangat-sangat minim dan aku merasa untuk sebelum Nevin bertanya aku langsung bilang aja pertama berarti Aram. Oke, kalau dari Goni? Ini aku melihatnya emang minim butuh waktu, butuh scaling dari Moskovnya yang bisa dimanfaatkan oleh early game. Oke, tapi kita akan lihat ya eksekusi dari RRQ seperti apa dengan draft yang bisa dibilang sudah cukup nyaman. Dan untuk game pertama match pertama akan ditemani juga bersama dua caster kita ada Popolo dan juga Alu. Silahkan. Oke, terima kasih Nevin, KB dan juga Cody. It's time. Indo Pride kah kita jalankan di kolom komen teman-teman, karena satu tim kemarin sudah berangkat menuju mereka selanjutnya dan sekarang satu tim kembali sedang bertarung. Ya, sebuah misi ya pastinya untuk mengobati luka juga dari pertemuan terakhir antara RRQ dan juga SRG-OG. Yep. Wow, satu-satunya penampilan dari Malaysia yang masih bertahan setelah Homeboys juga gagal juga babak knockout. Dan apalagi juga yang satu ingin melakukan pengertian untuk membalaskan dendamnya, dan yang satu juga ingin melakukan pengertian untuk bertahan menjadi juara juga di MSC. Yep. Onyx ID telah berhasil kemarin menuju mereka selanjutnya, walaupun lawan selanjutnya juga sangat-sangat sulit ya teman-teman ya. Tim Liquid Beans, tapi hari ini akankah ada hal yang sama bisa dilakukan oleh RRQ? Di mana lawan mereka adalah juara bertahan lalu, jadi langsung saja seperti biasa di awal ya, tipis-tipis saja itu. Tipis-tipis. Masih memang beradu pop juga ya. Early yang tadi udah disampaikan juga pada panelis kita yang harus dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa gimana caranya mereka bisa mendapatkan snowballingnya sehingga nantinya asuransi mereka di area late game seperti dengan negara Moskov dari Rosen, Sekis dengan Lancelotnya ini tidak berhasil untuk bisa mendapatkan spike-nya. Sementara dengan tanggapannya juga kita tip yang sebenarnya nggak terlalu beda jauh kecuali hasil banget nih. Dairen sisa satu bar kurang dari XP Dairen. Wow, terpaksa harus recall mungkin ada sedikit hal yang tidak baik yang bisa didapatkan dengan harus recall seperti itu, ada beberapa win-win yang hilang juga. Tapi kita lihat seperti apa lagi. Kalau dari Goldennya harusnya bakal sama-sama tetap agresif di laning ya, sama-sama bisa mainin jauh juga, tapi one-v-one-nya sama-sama dengan adanya Master Assassin. Idok udah mulai mendekat ke atas, tapi Kram sekarang cukup tertekan dengan 1, 2, 3, 4 player yang mencoba bisa mendapatkan Kram. Dan mau tidak mau, Flicker sudah harus dikeluarkan. Kram selamat, ada rotasi yang gagal. Oke, masih cukup bersabar dari keduanya, nggak terlalu agresif tapi seksi. Waduh, sakit banget pada Resurrection Bridge ya. Terjebakkah? Untung tadi Yums juga dari satu tidak yang tidak konek ke siapapun. Ya, Rich juga masih bisa selamat dan masih punya regen HP untuk bertahan, tapi masalahnya damage yang continuously bisa dilakukan Stormy. Waduh, hampir saja Stormy. Jadi untuk depan cukup berani. Rich yang mencoba memberikan gangguan. Tidak ada Flicker lagi di sana. Main generasi bagi belakang Dairen setelah berhasil diamankan oleh Sekis bersama Rising Duet mendadak Toy hadir benar bisa memberikan bantuan Sejin Chow di papan beda ada satu sedang dilakukan namun masih ada Toynya tertangkap basah bahkan sekarang Idok berjuang sendirian. Idok berhasil mendapatkan Sekis tapi Idok pun down di mana Stormy sekarang tertangkap Kaleris tidak ternyata masih selamat. Hampir saja Raka bisa menetralisir kerugian mereka ya dengan dapetin beberapa poin kill, tapi ternyata hilangnya turtle di tangan dari SRG dan ini dia untuk instant replaynya. Bermula memang Setsujin yang dipegangin abis-abisan, susah banget buat bergerak. Blazing Duet berhasil untuk bisa mendapatkan first blood juga, bahkan juga ngejar ke arah Yumsnya. Tapi masalahnya pas dia pulang Toynya kena begal Stormy. Akhirnya poin killnya netral, tapi ruginya dari RRQ adalah mereka kehilangan turtle. Oke.
Wah, ini dah. Nah, Kingdom Kingdom ya, sedap. Berapa orang Kingdom yang berangkat? banyak Kingdom ya, yang ramai banget ternyata. Banyak 471. banyak mas, kebanyakan dari Indonesia banyak juga kan? Iya, yang berangkat. itu kan yang diterbangkan dari Indonesia. Kemarin dari beberapa unik juga. Keren itu ya, yang totalitas sekali ya. Tapi Yung sini cukup berbahaya loh. Dia bisa mainin pick of powernya juga. Sementara gangguan sudah mulai terjadi. Sutsujin. Yap. Sekis masih di dalam jalur. Level mengungguli dari Sutsujin walaupun tadi sama-sama sekali di atas daerah juga kram. Berbeda tipikal hero tapi setidaknya ini pun akan sama-sama memberikan gangguan. Dan secara goal juga nggak terlampau ada perbedaan jauh, sama-sama bisa dinetralisir juga. Dan PR-nya adalah nih asuransinya sama-sama ada di dua belah bot laner yang memiliki damage dan juga late game insurance tentunya, split power nantinya. Kaget. Kirain dia sakit kenapa berada. Oke, Rex hampir saja menjadi korban tapi sekarang waktunya untuk bisa membalaskan keadaan. Masih gagal mendapatkan warna Sekis dan Kram menjalan ke depan. Kram coba untuk bisa memberikan gangguan. Masih cukup lama dia bertahan dan hidupnya pun down. Sebenarnya Kram pun sekarang menghilang, tapi setidaknya totalnya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Ada satu lagi space action. Rex berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih gagal dan Sutsujin tidak dapat maju dari yang terdepan, tertangkap lagi karena satu player. Tapi Yusuf pun tapi setidaknya berhasil mendapatkan karena Sutsujin total. Dua player kill-nya. Ini Blazing Duet ternyata sangat tercancel dengan Tidal Strike. Even dengan adanya Purify juga itu tidak menjadi jawaban. Bermula dari setupnya Fury of the Phoenix, damage-nya gak terlalu besar, tapi reveal position dan juga stun effect ini sangat-sangat mengganggu di saat setup seperti ini. Dimana Rinsnya udah mundur di paling belakang, tapi Spear of Destruction-nya kena. Akhirnya ngebuat dari Rins balik arah dan akhirnya dieksekusi pula oleh Sekis. Sutsujin memang dapat tapi yang sisa sendirian juga nggak bisa lagi bertahan lebih lama dan ngebuat dari team fight-nya sebenarnya kembali netral karena turtle-nya didapetin sama Sutsujin tadi. Cuman ada terlihat perbedaan reward ini dari gua nih tadi masih 100, nah sekarang turun lagi. Perbedaan dari masing-masing God Laner untungnya masih cukup imbang nih. Asuransinya makanya. Tapi memang walaupun memang di late game, tapi kalau melihat dari join fight-nya, ya memang dibutuhkan banget sebagai source damage deal. Karena ngeliat dari mid lane kan lebih ke utility. Jadi ya God Laner yang join the fight, ini ngebuat akhirnya ada torehan assist dan juga point kill untuk Toy terutama. Dan sekarang dari RRQ mereka harus bisa memanfaatkan kembali gimana caranya Idok ini bisa bikin momen. Karena jangan sampai kena stun duluan dari Yunus-nya. Ini tadi juga Kram cepat banget ya. Kram lebih duluan loh untuk melakukan rotasi. Terusan beberapa kali tadi kelihatan. Beda tipikal ya karena daerahnya lebih coba untuk clear dulu atasnya, nge-distract sedikit dan akhirnya ngebuat dari SRG ini harus ke atas. Dan itu udah kelihatan harusnya Sekis berseberangan di mana turtle yang ketiga udah muncul. Yap. Sementara sekarang Kram langsung dikerang habis-habisan dan Reception udah ikut campur pula di dalam pertempuran tersebut. Tapi setidaknya sekarang mencoba dari belakang Yunus-nya. Mau tidak mau ada flicker yang dikeluarkan. Mereka mencoba bisa bertahan di dalam arena turtle tersebut. Ternyata dia ada space udah dikeluarkan pula menjadi overpower. Dan turtle-nya diambil kali ini oleh Jaya. Siap-siap di berbeda ada penurunan bisa dan Sutsujin pun berkilan cepat hidupnya berusaha untuk bisa menentukan diri Nidok berhasil selamat. Ya ini pertukaran yang tidak adil tentunya. Ternyata ada waktu yang dimanfaatkan oleh Sekis untuk kembali join the fight di area turtle, sehingga retribution yang dia miliki membuat turtle-nya jatuh ke tangan SRG. Sutsujinnya down, ini kerugian yang cukup besar untuk RRQ. Wow, di bawah Fierce juga ya. Harusnya dapat auto-turret. Iya. Innocent di atas dengan Purify masih standby. Cukup santai. Dairan mencoba bisa mendapatkan para Sekis guys. Kalau kill saya tadi tidak bisa. Sakit juga Brevis Fighter ya. Pedang yang gede itu. Bukan ditebas, digetok. Sakit banget ya. Dan Sutsujin memang tertinggal level ya secara hero juga ini beda tank dan juga assassin. Namun again dari Toy-nya lah yang akan menjadi harapan nantinya. Tapi Innocent ini unggul level dan belum ter-pick off sama sekali. Iya. Enggak ada instan juga apabila emang nanti kalau contoh Kram yang emang maju duluan gitu loh. Siapa yang benar-benar instan. Dan juga Toy-nya harus benar-benar menjaga Purify-nya tuh karena banyak banget sisi buat bisa nge-cancel Blazing Duet nantinya.
gimana ya? Ya makanya nanti diharapkan mungkin Peng datang di dalam pertempuran yang emang waktunya pas, nggak kecepatan, nggak juga terlalu lambat, karena emang benar-benar ada damage instan ini. Ya lebih ke DPS ya. Dan SRG bergerak ke arah top dan gak sendirian ternyata. Yums akan mencari juga informasi dan 3 pemain RRQ akankah membuat satu inisiasi. Oke, sementara itu ada satu tsunami slam dan berhasil mendapatkan Dino secara gratis. Apa yang terjadi Toy? Diusir coba ke arah belakang, Blazing juga dikeluarkan dan sekarang Sekis tertangkap basah. Shutdown mahal bisa dilakukan RRQ atas pertukaran itu Bapak Romer. Dan akhirnya Sekis bisa tumbang, tapi masalahnya ada space lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Innocent untuk mencuri satu inner turret. Spear of Destruction masalahnya sekarang siap loh. Apakah akan ada upaya pencurian? Dan di bawah Free ada satu holy defense yang memang tertrigger bahkan sekarang. Lord Presiden mengenai RRQ menjadi satu dan juga netralisir yang diharapkan mungkin bisa saja merubah semuanya. Soalnya tombak Moskow lumayan traumatis sih. Dan ya, ngelihat dari inner turret yang memang dihancurkan dan holy defense juga ikut trigger dengan ke-9 Lord bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi. Melihat kembali bagaimana nantinya untuk inisiasi yang bisa di counter balik nih oleh RRQ itu udah bagus banget loh. Karena tadi kan tsunami sana udah ke-trigger dan akhirnya target pengejaran dari Sekis yang banyaknya juga sih ini karena ketemu Sutsujin aja kena energi eruption itu lumayan PR dan bikin miskalkulasi dari seorang Lancelot. Oke, sementara Sekis mencoba maju, Penta besok sakit banget dari central ke basah, tapi setidaknya sekarang masih bisa selamat. Terlihat tidak strike, Sekis masih bisa kabur. Terkurung kali ini, terkepung, masih bisa mendapatkan Rinse yang hilang, tapi Sekisnya pun masih menari dengan panjang dan juga Thunderous yang dimiliki dari tadi. Terlihat ada face crack dari ujung bola, Yums berusaha mundur dan juga dapat tapi seperti ini kali ini Yums melakukan sebuah flicker, masih ke jalan daerah, ada daerah di bagian belakang dan gagal bisa mendapatkan Yums. Akan kamu dipaksa lompat lagi ke depan? Enggak, ternyata. Jangan ya, karena flicker udah gak ada. Ini cukup berbahaya dan beli waktu yang cukup panjang sih. Sekis yang putar balik lagi untuk bisa dapetin nyawa dari Rinse. Dan akhirnya ngebuat dari Sekisnya juga tukar nyawa aja karena dia terlalu terjebak, udah gak ada obstacle lagi untuk bisa memanfaatkan stack dari puncturnya juga kan untuk mundur ke belakang. Dan akhirnya Dayang yang flicker tadi, wow, itu ngebuang waktu juga untuk akhirnya Innocent bisa clear, tapi wow. Sampai Talia udah sampai sini juga tuh. Buset deh. Lah, kena lagi tuh. Oke, tidak strike dan juga sudah bisa terlihat. Sutsujin dikejar sama Aisan dan Sutsujin menghilang. Tapi sekarang ada posisi yang cukup baik bisa didapatkan. Yums menghilang, sementara tadi ada Thunderous juga yang dikeluarkan oleh Sekis yang berusaha. Ada satu bantuan tadi seperti dari Innocent dengan Spear of Destruction dan juga basic attack dari Sekis. Ini sangat Dayang sendirian yang harusnya juga akan dibiarkan saja karena Innocent akan membawa satu katapult terakhir untuk sedikit mencicil ke arah alternate turret. Dan seperti apa yang udah dibahas di meja panelis kita juga, Innocent ini telat panas dan terakhir mereka dapat Savage. Dan sekarang ini masih terbawa panasnya Pak. Innocent tadi nggak kesentuh loh. Iya, Bagus banget. dan benar-benar menjadi damage dealer tuan juga dari SRG. Walaupun kalau kita ngeliat Sekis agak sedikit udah mulai terbawa adrenalin yang maju. Udah ketangkep dulu. Iya. Oke, tapi kita harus lebih bersabar dulu nih. Karena kita tahu Idok ini juga bisa yang menjadi frontliner utama karena balik lagi dia badan fighter gitu loh, bukan pure tank yang bisa nahan badan. Siapa yang akan dibantu saat lagi? Ada daerah di bagian belakang akan ke dalam bagian badan. Itu dia Prefector bahkan sekarang terlihat Blazing Duet. Grab down. Innocent bisa melakukan tapi masih ada daerah yang mencoba bisa dan juga Toy. Diterima bisa pisah. Itu dia berhasil mendapatkan 2 player dari Sang Percaya. Oke, 2 tukar 1 ya, tapi tidak ada sang pemegang retribution juga dari RRQ. Jadi keunggulan jumlah mereka harusnya tidak akan membuat eksekusi Lord ini mereka lakukan dengan begitu cepat. Karena SRG mereka akan kembali mencari lagi dan Sekis bisa dimakan soalnya dia maju-maju terus nih. Rinse Skyfire ternyata akan menjadi eksekutor tambahan 1 jaminan juga untuk bisa mendapatkan poin kill nantinya. Tapi Idok akan memancing pemain dari SRG untuk
berkutat di area dari Lord. Oke, kita lihat seperti apa kemana lagi perginya Innocent. Apakah dia akan ke bawah dulu lalu nanti akan hadir dengan Square of Destruction atau emang gabung aja ke dalam pertempuran ini? Bawahnya udah kelihatan seharusnya ada Toy. Wah, mau dicepetin nih. Harusnya ya. Innocent udah mulai join, udah masuk juga. Enggak landing, dia langsung mempercepat aja. Oke, pertempuran akan segera terjadi. Ini Dalor akan menjadi milik siapa? Dalor yang menjadi milik SRG. Hijau-hijau berkilau, blazing duet terlihat. Kramnya lejap, double kill didapatkan. Seksisnya berkilau dan 3 player ini berusaha bisa mempertahankan diri dan juga untuk mundur masuk lagi ke dalam base utama mereka. Oke, dan harusnya dia menjadi Lord yang bisa ditahan oleh RRQ karena dengan 2 pemain dari SRG yang menghilang tidak akan bisa memfollow up Lordnya terlalu jauh dan terlalu jauh juga. Tentunya dia memanfaatkan waktu untuk bisa men-invade para purple buff milik dari Kiss. Bottom lane, Lord yang datang juga harus akan bisa ditanggulangi oleh Toy. Jangan biarkan Innocent ini free dan FOD-nya tancap. Oke, gancap kali ini. Untungnya masih ada secucu. Pindah, oke. Ada Yung yang mulai menekan sepertinya. Tapi Innocent berusaha untuk mundur. Dan Blazing juga kali untuk jatuh di masih ada mulai untuk dikeluarkan. Tapi Innocent masih tetap basah. Secucu tidak punya sama gila. Stormnya mundur sedikit dan Yung tertangkap basah. Di mana pergerakan dari Toy juga masih free hit. Thanks to Purify, itu dia satu trigger disiplin dari Purify yang on point dari Toy. Ngebuat akhirnya inisiasi ataupun cancellation yang dilakukan oleh Yung ini gagal. Dan akhirnya ngebuat 2 poin kill berhasil diamankan oleh Raki sembari juga dia sedang mendefense ke arah Lordnya. Ini ngebuat akhirnya keadaan kembali imbang. Membuat juga dari SRG akhirnya tidak bisa memanfaatkan Lord yang mereka dapatkan. Ini keuntungannya dari Toy juga pakai Purif kan. Jadi dia masuk Blazing duet, dia Purify, dia nggak bisa didorong sama Mystery. Ya nggak ada satu movement tambahan lagi dari Innocent. Innocent sekali habis war udah sekali aja gitu loh. Dan di situ aja yang dia bawa juga Purify. Ya mau tidak mau dia akan menerima damage kecuali kayak tadi ada WW juga keluar. Halo Sekis. Oke, Fish break, tertangkap basah dan ini dia Sekis. Diamankan. Sebenarnya Sekis kurang bersabar ya. Dia maju-maju dan akhirnya gak bisa pulang. Sendiri-sendiri aja. Sendiri-sendiri. Wih, tapi Riz ini dia. R4 Redemption juga 40 stack Skypiercers yang dia miliki Lantility yang akan membuat tambahan nantinya siapapun yang bisa terinisiasi. Break langsung dikeluarkan Starbit. Berhasil menjadi korban dari Resident Skypiercer yang semakin bertambah dan kill didapatkan. Mendarat 3 player lenyap. Itu dia 2 poin kill yang langsung double kill. Bisa di-secure berarti 60 sekarang. Battlity semakin ganas lagi pasti untuk RRQ. Oke, Sekis kembali hadir tapi masih ada Innocent guna untuk bisa mempercepat lagi karena wave ini dihilangkan dan sekarang mereka mencoba maju. Sukses jadi orang terdepan. Grab pula soal flicker kepada pemain Sekis. Hampir saya tadi gagal untuk bisa penta dan mencoba maju dalam satu base-nya sendiri. Terlihat 5 player ini kena RRQ punya keunggulan untuk bisa mendobrak masuk. Dan itu dia trigger disiplin dari RRQ fokus untuk dapetin base turret tengah dan udah cukup mundur lagi karena Lord bentar lagi juga bakal spawn. Butuh objektif yang lain juga untuk bisa menambah lagi daya dobrak untuk RRQ bisa menembus lini pertahanan dari SRG. Lane jauh udah cukup aman, sudah langsung diserahkan kepada Toy. Job desk dijalankan dengan begitu baik juga. Yap. Ini udah unggul banget Raki sekarang. Coba lihat berbalik ke jauh banget. Oke, mereka berhasil menangkap lagi. Karena dari Yung nggak bisa diselamatkan. Sekis mencoba mendapatkan karena Riz, tapi Riz kita tahu. Selamat Riz karena masih berada di luar dari segitiga yang begitu mengerikan Control. Yap. Dan eksekusi sekarang telah dilakukan oleh RRQ. Bakal dicepetin sih harusnya karena nggak ada sisi pasti juga untuk bisa menculik satu pemain. Karena Yung ada keadaan cooldown untuk spawn time juga. Tapi mereka lari. Masih ada Bros. Sekis berusaha bisa menyelamatkan dia ataupun memberikan damage. Sekisnya, tapi tempat yang lain coba lihat antara Riz mencoba bisa mempertahankan tapi ada pergerakan Innocent. Sekis kick lagi. Riz masih berusaha Square of Destruction langsung dikeluarkan. Riz berhasil didapatkan. Kali ini terlihat ada WW. Oh my god, Innocent masih berusaha dan dia jajah. 2 player diamankan oleh Innocent. Oke, dan harusnya juga akan membuat Lord yang didapetin oleh RRQ juga jadi kurang maksimal. Karena udah langsung spawn kan di detik 43 barusan dan langsung berjalan ke tengah. Akankah bisa dimaksimalkan karena Sekis dalam 8 detik akan hadir kembali untuk memperkuat defense dari SRG. Oke, in total harusnya 4 player sekarang yang bisa defense untuk pasang SRG. Waduh.
Deg-degan. Kita lihat nih Toy ini akan seperti apa nih. Oke. Dan kali ini Lordnya sudah mulai masuk juga ditemani dengan adanya Suzuki dan juga Dairen menuju ke arah bawah terlebih dahulu. Yap. Dan harusnya nggak banyak yang bisa dilakukan lagi, nggak bisa di follow up secara lebih jauh lagi juga, karena satu pemain dari SRG sudah sepakat untuk bisa kembali membuat Lordnya bisa dihilangkan. Ya, tapi setidaknya keadaan berimbang ya. Ini yang di atas udah hancur restartnya Raki, tapi mereka juga ngedapetin yang ini satu-satu lah. Ini Innocent serem loh. Serem banget. Serem banget lah dia. Di atas bisa dapat 2 walaupun memang dia tumbang, tapi sekarang masih ada super minion. Pancer juga. Nah ini bahayanya tinggal gimana caranya menghentikan si Sekisnya aja. Ya. Cuma kalau Sekis dari tadi kan mungkin persentase untuk bisa mendapatkan Sekis sudah naik banget nih. Ya kan dari tadi udah kena. Cuma masalahnya pengalir isunya loh. Innocent yang kerja di belakang lagi. Oke. Dan Sekis hati-hati. Itu yang harus bisa dipanis sama Terus orang tadi juga sekarang Sekis kena juga. terlalu depan. Kadang bisa maju bisa mundur lagi. Hidup akan semakin sustain dan kuat pastinya dengan satu tambahan immortality di dalam tubuhnya. Toy juga udah attack speednya kenceng banget pastinya. Udah panang tuh. Kakak. Dan juga akhirnya gak sendiri ya. Backupan telah dilakukan juga oleh Dairen. Terserah mau Dairen juga tinggal jagain aja nih. Asuransi damage deal dari Araki adalah Toy. Dan jangan lupa Prince juga bisa jadi eksekutor tadi. Iya. Cuman masalahnya kalau sekarang mereka mau dari Araki ya mungkin di saat mereka mau nyerang timnas bola defense-nya yang pakai flicker ini lagi bisa kena banting duluan. Jadi itu dia ada flicker yang terlihat, tapi Innocent sekarang berbagi coba lagi jab langsung penggila. Tapi sebenarnya masih ada immortal, masih ada bisa menyelamatkan diri. Blazing 2 di dalam satu lawan sampai membuat poinnya sangat nyaman untuk bisa mengantarkan damage dan Sekis yang mulai penggila. Akan seperti apa lagi pertempuran ini? Terlihat konsil pun terdengar. Innocent berusaha bisa menangkan damage-nya. Karena berusaha bisa meninggal kepada pertempuran untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player. Lompat lagi. Break fighter Dairen bisa mengamankan diri Dairen. Ada immortal yang terpecah. Sebentar sekali Innocent dan kesempatan untuk Araki bisa menutup game ini. Dan wipe out lah sudah. Game yang pertama menjadi milik Araki. Dan Araki berhasil untuk bisa mendapatkan poin pertama di Best of 5 series.